Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ringkasan fikih yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan ma'asyiral ikhwah, di malam hari ini kita masuk dalam pembahasan berkaitan dengan silang pendapat di kalangan para ulama tentang memulai wudu itu dengan bismillah. Beliau menyebutkan wa qad ikhtalafa al-ulama fi hukmi tasmiyati fi ibtida'il wudu. Dan sungguh, kata beliau, para ulama telah silang pendapat tentang apa? Tentang hukum membaca tasmiyah ketika ibtida'il wudu, ketika seorang memulai wudu'nya. Ada silang pendapat jamaah, kalau seorang berwudu itu diawali dengan bismillah ataukah tidak. Hal hiya wajibatun aw sunnah? Apakah membaca bismillah itu hukumnya wajib ataukah hukumnya sunnah? Nah, ini menjadi silang pendapat. Fahiya 'indal jami' masyru'atun. Tapi kalau dari segi kebanyakan para ulama, mereka berpendapat bahwa hukumnya adalah masyru'ah. Masyru'ah itu nama lain dari mandub, nama lain dari mustahab, nama lain dari sunnah. Jadi hukumnya sunnah jamaah. Walaupun sebagian ulama berpendapat bahwa memulainya harus dengan bismillah itu hukumnya wajib. Tapi pendapat qaul dari jumhur ulama bahwa memulai dengan mengucapkan bismillah itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Wala yanbaghi tarkuha, dan tidak pantas seseorang untuk meninggalkannya. Ya. Wa sifatuha ay yaqul bismillah, dan cara untuk mengucapkannya yaitu mengucapkan bismillah. Wa in zada ar-rahmanir rahim fala ba'sa. Kalau dia mau menambah ar-rahmanir rahim yaitu bismillahirrahmanirrahim, itu tidak apa-apa. Jadi saat berwudu seorang boleh mengucapkan tasmiyah atau boleh mengucapkan basmalah. Kalau dia ucapkan tasmiyah maka dia ucapkan saja bismillah, kemudian dia berwudu. Tapi kalau dia menambah dengan ar-rahmanir rahim maka tidak masalah. Jadi jelas ini berkaitan dengan silang pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan itu. Kemudian kata beliau, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wal hikmatu wallahu a'lam fi ikhtisasi hadhihi al-a'dha'i al-arba'ah bil wudu' li'annaha asra'u ma yataharraku min al-badan. Sekarang pembahasan kita berikutnya tentang berkaitan dengan 4 anggota wudu yang dicuci. Ya kan? Ada 4 anggota wudu yang dicuci. Apa saja itu? Sudah berlalu ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Allah katakan yang pertama, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Ini pertama, cuci wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq. Yang kedua Allah katakan cucilah tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bayn, dan cucilah kaki sampai mata kaki. Ini jamaah sekalian 4 anggota wudu. Syekh mengatakan hikmah kenapa seorang hanya mengkhususkan untuk mencuci 4 ini. Kenapa enggak mencuci perut? Kenapa enggak mencuci anggota tubuh yang lain? Kenapa hanya 4 ini saja? Ini hikmahnya wallahu alam, dikhususkan untuk mencuci 4 ini saja. Li'annaha asra'u ma yataharraku minal badan. Kenapa? Karena 4 anggota inilah yang paling cepat untuk bergerak dari anggota badan kita. Itu yang paling banyak bergerak, ya. Liktisabid dzunub, untuk berbuat dosa.
Jadi ma'asyiral ikhwah, kenapa cuci wajah? Karena apa yang ada di wajah kita itu yang sering berbuat dosa. Ya, di antara wajah apa? Mata kita. Mata itu dibersihkan, dicuci. Kenapa? Karena banyaknya memandang sesuatu yang kotor, sesuatu yang diharamkan. Kemudian mulut kita dicuci karena sering berbicara dengan sesuatu yang kotor. Demikian pula ma'asyiral ikhwah azzakumullah, hidung kita mencium sesuatu yang haram misalnya. Ya. Demikian pula lisan kita berucap dengan sesuatu yang kotor. Maka itu semua adalah bentuk perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dengan cepat. Kemudian ma'asyiral ikhwah, berikutnya Allah perintahkan kita untuk mencuci tangan, karena tangan kita terkadang mengambil sesuatu yang haram, bergerak kepada sesuatu yang haram, ya, mengetik sesuatu yang haram dan hal-hal yang lain. Kemudian kita diperintahkan untuk mengusap kepala, ya, sekaligus telinga, dan terkadang telinga kita ini didengarkan atau mendengarkan sesuatu yang haram. Demikian pula seorang diperintahkan untuk mencuci kaki. Ya, maka ma'asyiral ikhwah, jadi itu hikmahnya ya. Jadi kalau ada yang bertanya, apa hikmahnya kenapa cuma 4 anggota yang ketika dicuci? Maka hikmahnya karena itu yang paling cepat di antara anggota tubuh yang ada di badan untuk bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa. Fakana fi tathhiri zahiriha tanbihun ala tathhiri batiniha. Maka ma'asyiral ikhwah, adanya penegasan dari syariat Islam untuk membersihkan anggota yang nampak, maka itu terdapat faedah penegasan untuk seorang membersihkan sesuatu yang tidak nampak, yaitu batin. Jadi seorang ketika berwudu itu yang dibersihkan itu jamaah bukan hanya yang nampak saja, yang dicuci semua anggota-anggota wudu itu bukan cuma itu saja. Tetapi ma'asyiral ikhwah, tambihun ala tathhiri batiniha. Syekh menegaskan kepada kita bahwa di dalamnya itu ada tanbih, peringatan untuk seorang itu betul-betul juga membersihkan batinnya. Ya, bagaimana cara membersihkan batin? Wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna al-muslim kullama ghassala 'udwan minha hatta anhu kull khati'atin asabaha bidzalikal 'udwi. Coba lihat, kata Nabi SAW bahwa sungguh Nabi telah memberitakan bagi setiap muslim tatkala dia mencuci salah satu anggota wudunya, maka akan terhapuskan, akan gugur dosa-dosanya. Setiap kali dia mencuci akan gugur dosanya. Ya, berjatuhan dosanya, kata Nabi. Wa annaha takhruju khatayahu ma'al ma'. Sesungguhnya akan keluar, kata Syekh, dosa-dosa kesalahannya bersama air yang turun jatuh, turun juga jatuh dosa-dosanya. Au ma'a akhir qatril ma', atau bersama akhir tetesan air. Thumma arsyada sallallahu alaihi wasallam ba'da ghusl hadhihi al-a'dha ila tajdidil iman bisyahadatain. Kemudian kata Syekh, Rasulullah mengajarkan atau mengarahkan seseorang untuk juga dia membersihkan dan memperbaharui keimanannya dengan 2 kalimat syahadat. Jadi ma'asyiral ikhwah, jenis taharah, sesuatu yang bersuci itu ada 2 jenis. Ada namanya taharah hissiyah, ada taharah ma'nawiyah. Ya, seorang yang bersuci dia harus membersihkan 2 jenis taharah ini. Dia harus membersihkan 2 anggota atau 2 jenis, ya, sesuatu yang ada pada tubuhnya. Yang pertama taharah hissiyah, isyaratan ila jam'i baina taharatain al-hissiyah wal ma'nawiyah. Itu adalah isyarat yang mengumpulkan antara mensucikan hissiyah dan ma'nawiyah. Jadi para ulama membagi tentang pembahasan taharah itu terbagi 2. Yang pertama ada namanya taharah hissiyah. Taharah hissiyah itu taharah membersihkan anggota tubuh yang nampak, seperti mencuci wajah, mencuci tangan, mengusap kepala dan mencuci kaki. Ini namanya taharah hissiyah. Ada juga taharah ma'nawiyah, yaitu apa? Bacaan doa setelah berwudu, yaitu apa? Tajdidul iman, pembaharuan terhadap keimanan, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya seorang setelah berwudu itu dia memperbaharui keimanan lagi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, ini ma'asyiral ikhwah azzakumullah. Jadi anggota tubuhnya itu bersih dan hatinya kembali bersih. Fal hissiyatu takunu bil ma'. Maka taharah hissiyah, kata Syekh, itu mesti dengan air, ala sifatil lati bayyanaha Allahu fi kitabih, sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Min ghasli hadhihi al-a'dha, dari anggota yang mesti dicuci. Wal ma'nawiyah takunu bi syahadatain. Adapun taharah ma'nawiyah itu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, allataini tutahhirani minasyirki, yaitu sesuatu
yang seorang itu membersihkan dari noda-noda kesyirikan. Jadi seorang yang telah berbuat syirik misalnya, maka dia perbaharui taharah ma'nawiyahnya. Maka tidak sah solatnya jika dia hanya taharah hissiyah, tapi taharah ma'nawiyahnya dia tidak sempurnakan. Itu tidak sah. Kenapa? Itu artinya ketika seorang solat, ya, ketika ada orang solat, dia telah membersihkan anggota wudu, tapi dia tidak membersihkan apa yang ada dalam hatinya. Solatnya diiringi dengan rasa riya, diiringi dengan rasa sum'ah, maka solatnya tidak akan diterima di sisi Allah. Ini ma'asyiral ikhwah azakumullah. Sebaliknya, orang yang hatinya murni hanya untuk Allah, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi ketika berwudu, wudunya tidak sempurna. Ketika mengusap kepala tidak sempurna. Ketika mencuci wajahnya tidak benar. Demikian pula ketika mencuci tangan sampai siku tidak sempurna, dan mencuci kaki juga tidak sempurna, maka tidak sah. Wa qad qala ta'ala fi akhir ayatil wudu, dan sungguh Allah telah menyebutkan di akhir ayat tentang wudu. Allah katakan, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum bih waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah Azza wa Jalla ketika menutup ayat tentang wudu, Syekh mengatakan, ya, tidaklah Allah menginginkan untuk menjadikan terhadap kalian kesulitan. Saat berwudu, Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Akan tetapi yuridu liyutahhirakum bih. Allah ingin yuridu liyutahhirakum. Allah ingin agar kalian itu mensucikan diri kalian, wal yutimma ni'matahu 'alaikum, dan agar Allah menyempurnakan nikmatnya terhadap kalian, la'allakum tashkurun. Semoga kalian bersyukur. Ini ma'asyiral ikhwah a'azzakumullah. Jadi jelas pembagian taharah yang mesti seorang hamba itu perhatikan, taharah hissiyah dan taharah ma'nawiyah. Kemudian Syekh mengatakan, hakadha ayyuhal muslim syarra'allahu lakal wudu. Demikianlah wahai seorang muslim, Allah telah mensyariatkan terhadap kalian syariat wudu. Untuk apa? Liyutahhiraka bihi minal khatayak, yaitu untuk mensucikanmu min khatayaka, dari dosa-dosamu. Wal yutimma bihi ni'matahu 'alaik, dan agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya untuk kalian. Agar Allah menyempurnakan nikmatnya untukmu. Ayat ma'asyiral ikhwah azzakumullah. Wa ta'ammal iftitah ayatil wudu bi hadzal nida' al-karim. Maka perhatikanlah ketika iftitah ayatil wudu, ketika dalam pembukaan wudu, pembukaan ayat wudu, Allah menyerukan ya ayyuhalladzina amanu. Allah katakan, ini dalam ayat wudu kan Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, dan seterusnya. Wahai orang yang beriman, Allah panggil kan dengan seruan keimanan. Kenapa? Faqad wajjaha subhanahu al-khitab ila may yattasifu bil iman. Allah Subhanahu wa taala telah mengarahkan pembicaraan ini kepada orang yang disifati dengan keimanan. Li'annahu huwal ladzi yusghi li awamirillah. Kenapa Allah panggil orang yang beriman saja? Karena orang yang beriman itu mereka orang yang paling pertama yusghi li awamirillah, orang yang paling pertama untuk mendengarkan perintah Allah. Jadi yang diperintahkan untuk berwudu itu orang beriman. Orang kafir tidak diperintahkan berwudu. Kenapa? Karena mereka tidak akan mendengar dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yantafi'u biha, dan ma'asyiral ikhwah, orang yang berimanlah orang yang mengambil manfaat untuk itu. Oleh hadza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu Nabi mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, wala yuhafidhu 'ala al-wudu' illa al-mu'min. Tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang beriman saja. Jadi memang ayat wudu itu untuk orang yang beriman. Nah ini faedah kepada kita, orang kafir ketika berwudu, wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah. Kenapa? Laisa bimumin, dia bukan seorang yang beriman. Dia bukan seorang yang beriman. Ini ma'asyiral ikhwah. Selesai. Dalam pembahasan hikmah serta hal yang berkaitan dengan silang pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan hukum mengucapkan apa? Hukum mengucapkan tasmiyah. Wallahu a'lam bissawab. Thumma qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, kemudian Syekh Shalih Fauzan menyebutkan wa ma zada 'amma dzukira fi sifatil wudu fa huwa mustahabbun. Ya, selesai. Adapun apa yang ditambah dari hal-hal yang telah disebutkan dari pembahasan wudu, maka itu sunnah. Jadi yang tak berkaitan dengan anggota yang disebutkan dari wajib fardu wudu, maka hukumnya sunnah. Yang wajib ada berapa? Fardu wudu ada berapa? 6 kan? 4 anggota wudu: mencuci wajah,
Termasuk apa? Berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Demikian pula mengeluarkan, namanya istinthar. Yang kedua apa? Mencuci tangan sampai siku. Telah berlalu kaifiatnya kepada kita di pertemuan kemarin, pekan kemarin. Yang ketiga apa? Mengusap kepala dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke tengkuk, kemudian mengembalikan ke tempat awal kita memulai, yaitu tempat tumbuhnya rambut. Kemudian masukkan jari telunjuk ke dalam lubang telinga dan menggosokkan jempol ke daun telinga. Itu dilakukan 1 kali. Yang keempat apa? Dari fardhu wudu, mencuci kaki sampai mata kaki, termasuk di dalamnya mencuci mata kakinya juga. Setelah itu yang kelima, fardhu wudu yang kelima apa? At-tertib, harus berurutan. Yang keenam apa? Al-muwalah. Apa muwalah? Berkesinambungan. Apa itu? Tidak dipisah antara mencuci anggota wudu yang pertama dengan mencuci anggota wudu yang kedua dalam jangka waktu yang lama. Kalau hanya memisah dalam waktu yang sedikit maka tidak masalah. Seperti misalnya dia telah menyimpan motornya, kemudian dia berwudu di tempat wudu di sebuah masjid. Setelah itu dia ingat kunci motornya belum diambil dan dia sudah berkumur-kumur, maka dia mengambil segera dan setelah itu dia kembali ke tempat wudu. Setelah dia berkumur-kumur dia boleh melanjutkan karena itu waktu yang sedikit. Ini ma'asyiral ikhwah, wajib wudu. Adapun selain itu maka hukumnya sunnah. Termasuk tadi membaca tasmiyah bismillah sebelum berwudu. Hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Maka ma'asyiral ikhwah, man fa'alahu falahu ziyadatu ajrin. Barang siapa yang melakukan amalan sunnah dalam berwudu, maka baginya tambahan pahala, kata Syekh. Wa man tarakahu fala haraja alaihi. Barang siapa yang meninggalkan sunnah-sunnah wudu, tidak apa-apa, dia tidak berdosa. Wa min thamma samma al-fuqaha tilkal af'al sunan al-wudu. Dan dari sinilah para ulama ahli fikih telah menamakan dari sunnah-sunnah ini dengan sunnah-sunnah wudu. Ai mustahabbati, yaitu perkara yang disunnahkan dalam berwudu. Fa sunanul wudu wa hiya, dan sunnah-sunnah wudu itu adalah, sini beliau sebutkan ada 6. Sunnah wudu ada 6. Awalan as-siwak. Ini sunnah wudu ini jamaah. Yang pertama yaitu bersiwak. Sudah ada yang pernah pakai siwak? Ada yang pernah pakai siwak? Apa itu siwak? Akar kayu, akar pohon, dari akar kayu ud yang itu digunakan oleh orang-orang Arab untuk apa? Untuk bersiwak, membersihkan mulut ketika berwudu atau mau sholat. Kata Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli shalah wa fi riwayatin ukhra 'inda kulli wudu. Andai kata tidak memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan kepada mereka untuk mereka bersiwak setiap mereka mau sholat atau setiap mereka mau berwudu. Jadi karena nanti memberatkan umatku, karena umat Nabi itu bukan cuma dari bangsa Arab, tapi semua manusia sampai akhir zaman itu umat Islam, umat Muhammad SAW. Nanti berat, sehingga Nabi tidak perintahkan. Andai kata Nabi perintahkan langsung jadi wajib, tapi Nabi tidak perintahkan. Itu menunjukkan bahwa bersiwak hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Yang jadi masalah itu ma'asyiral ikhwah, puluhan tahun sholat nggak pernah bersiwak, nggak pernah bersiwak ketika berwudu, nggak pernah bersiwak ketika mau hendak sholat. Nah, ini masalah. Ngakunya ahlu sunnah tapi tak pernah melakukan sunnah. Ini keliru. Beli siwak hanya 10.000, 20.000 kita bisa mendapatkan, ya. Atau kita bisa titip kepada orang-orang teman-teman kita yang pergi umrah, siwak titip kepada mereka untuk dibelikan. Wa taqaddama bayanu fadilatihi wa kaifiyatihi, dan telah berlalu tentang penjelasan serta keutamaan dan kaifiat bagaimana cara menggunakan siwak. Telah berlalu kepada kita. Wa mahalluhu 'indal madmadah, dan tempat bersiwak itu yaitu ketika seorang berwudu, ya, khususnya ketika beliau atau ketika mereka melakukan madmadah. Apa madmadah? Apa madmadah apa? Berapa? Tamat madah. Pelajaran anak kelas 1 SD. Apa itu? Ada tiga istilah. Ada tiga istilah dalam mencuci wajah. Yang pertama ghuslul wajhi, ya. Termasuk dari ghuslul wajhi ini yang tiga ini. Yang pertama tamat madah, yang kedua yaitu istinsyaq, yang ketiga istinthar. Nah, ini kalau perlu catat, jadikan status di WhatsApp atau jadikan status di Facebook. Yang pertama ghuslul wajhi, mencuci wajah, bercabang darinya tiga. Yang pertama tamat madah, itu kumur-kumur. Kumur-kumur itu tamat madah bahasa Arabnya, ya. Tamat madah, memasukkan air ke mulut dan mengguncang-guncang, mengobok-oboknya. Ini namanya tamat madah. Apa hikmahnya? Untuk mengeluarkan sisa kotoran makanan di mulut, ya. Ini namanya tamat madah. Itu dicatat. Yang kedua namanya istinsyaq. Apa istinsyaq? Apa?
Hah? Memasukkan apa? Memasukkan air ke hidung atau ke mulut? Ke hidung. Kalau mulut tadi tamat madhah. Kalau hidung apa? Istinsyaq. Ya. Kata Nabi SAW, wa baligh fil istinsyaq ila an takuna sha'imah. Betul-betul hirup. Ketika kalian masukkan air ke hidung, betul-betul dihirup. Betul-betul kalian menghirup dengan sebenar-benarnya. Ya, bersungguh-sungguh dalam menghirup illa an takuna sha'imah, kecuali kalian dalam keadaan puasa. Dan menghirup yang benar itu ma'asyiral ikhwah sampai terasa sakit di sini. Ya, ada yang pernah berenang kemudian tenggelam, ya, terminum air, sakit bagian sini, itu namanya masuk air di hidungnya, terhirup, itulah istinsyak yang benar. Dan itu sakit kalau misalnya kita tidak pernah istinsyak dengan benar. Kalau kita sudah biasa istinsyak dengan benar, ma'asyiral ikhwan, enggak akan terasa sakit lagi. Ya. Kemarin waktu kasus corona itu, orang mau pergi keluar kota itu harus ada swab antigen, ya. Ditusuk hidungnya. Itu terasa sakit bagi orang yang selama ini nggak pernah benar istinsyaknya. Sakit luar biasa. Saya nggak bisa di swab antigen. Kenapa? Karena sakit sekali. Artinya selama ini istinsyaknya nggak pernah benar. Dia cuma menempelkan air di hidung. Dia nggak menghirup sampai masuk di bagian hidungnya. Orang yang biasa melakukan istinsyak dengan benar nggak akan terasa sakit. Ya, coba tes. Nabi perintahkan wa baligh fil istinsyak illa an takuna sha'imah. Betul-betul bersungguh-sungguh kalian beristinsyak kecuali saat berpuasa. Kecuali berpuasa tidak boleh kita hirup dengan keras sehingga masuk dan turun di tenggorokan. Itu batal puasanya. Sudah, itu istilah kedua. Istilah yang ketiga namanya istinthar. Istinthar itu yaitu apa? Seorang mengeluarkan air yang ada dalam hidung dengan tangan kiri. Dia menekan bagian hidungnya dan menyemprotkan keluar air yang telah dimasukkan tadi. Dan kaifiyahnya ma'asyiral ikhwah, seorang menciduk air setengah kumur-kumur, kemudian dia buang, setengahnya lagi dia pakai untuk beristinsyak dengan tangan kanan ketika memasukkan, dan begitu mengeluarkan dia memegang dengan tangan kiri dan mengeluarkannya, ya, menyemprotkan, mengeluarkan. Itu namanya tiga istilah dalam ghuslul wajhi: tamatmadah, istinsyak, istinthar. Tamatmad wal istinsyak biyamin dengan tangan kanan, adapun istinthar itu dilakukan dengan tangan kiri. Ma'asyiral ikhwah azakumullah. Jadi saat bersiwak itu dilakukan saat berwudu. Apakah ketika seorang itu berkumur-kumur ataukah dia sebelum berkumur-kumur? Walaupun Syekh menyebutkan tempat yang paling afdal saat dia berkumur-kumur. Kenapa? Karena fungsi untuk bersiwak itu membersihkan mulut dari sisa makanan. Maka ma'asyiral ikhwah, seorang melakukannya saat dia berwudu. Liyahsula bihi bil madmadah tanziful fami li istiqbalil ibadati wa tahayyu'u litilawatil Quran wa munajatillahi azza wa jalla. Fungsinya apa? Agar seorang itu lebih menghasilkan sesuatu yang baik. Ketika dia berkumur-kumur, kumur-kumurnya itu akan lebih membersihkan mulut, dan ma'asyiral ikhwah lebih siap untuk menghadap kepada Allah dan membersihkan mulutnya saat dia mau membaca Al-Quran dan saat dia mau bermunajat kepada Allah saat sholat. Jadi kita dalam keadaan siap, ready, dalam keadaan betul-betul sempurna. Mulut kita sudah bersih, kita tidak dalam keadaan kotor. Ini ma'asyiral ikhwah azzakumullah. Makanya diperintahkan untuk bersiwak itu, ya, salah satu sebabnya agar tidak mengganggu. Karena Nabi SAW bersabda, wa innal malaikat tata'alla. Sesungguhnya para malaikat itu terganggu jamaah dengan apa? Dengan anak cucu Adam yang terganggu dengan bau mulutnya manusia. Kalau ada anak cucu Adam manusia yang terganggu dengan bau mulut seorang, maka malaikat di dalam masjid juga terganggu dengan itu. Makanya seorang yang telah makan bawang, ya, itu dilarang untuk apa? Untuk mereka masuk di masjid. Kenapa? Itu akan mengganggu orang sholat dan para malaikat terganggu dengan itu. Ya, dikiaskan dengan hal-hal yang lain. Ya, disamakan dengan hal-hal yang lain. Semisal bawang ini. Memang orang-orang Arab ini bawang itu jadi cemilan. Saya pernah punya teman orang Arab, atau pernah lihat orang Arab datang ke Indonesia. Cemilan dia itu bukan cemilan coklat beng-beng atau coklat better misalnya, atau coklat silver queen, enggak. Ya, beda dengan kita. Cemilan kita coklat, mereka enggak, cemilannya bawang. Ya, bawang yang besar itu, bawang apa? Bawang bombay. Itu yang dia kunyah-kunyah itu. Kadang dia taburkan sedikit madu, kemudian dia kunyah-kunyah, atau dia taburkan sedikit minyak zaitun, kemudian dia kunyah-kunyah. Itu biasa bagi mereka. Ya, itu menghangatkan tubuh untuk mereka. Ini ma'asyiral ikhwan zakumullah, sehingga apa? Ketika mereka masuk masjid itu akan mengganggu. Oleh karenanya turunlah sabda Nabi SAW,
kepada orang-orang yang mereka telah memakan itu bawang itu agar tidak mengganggu orang di dalam masjid sehingga para malaikat tidak terganggu. Dikiaskan dalam masalah itu apa? Semua bau-bau yang mengganggu orang ketika di masjid. Termasuk apa? Makan pete, makan jengkol, bersihkan dulu mulutnya. Ya. Demikian pula ma'asyiral ikhwah, orang yang merokok, ini lebih parah lagi. Merokok itu bukan cuma mulut yang bau, tapi apa? Hah? Bajunya, badannya, itu akan mengganggu orang salat. Alhamdulillah, kalau misalnya Anda tidak terganggu. Tapi apakah semua orang betah dengan bau itu? Tidak semua orang betah dengan itu, ma'asyiral ikhwah azakumullah. Maka dari itu, seorang harus betul-betul berbersih, siap mulutnya dalam keadaan bersih, tubuhnya dalam keadaan bersih, sehingga dia lebih sempurna bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sunnah yang pertama, yaitu apa? Bersiwak. Ada yang bawa siwak? Tidak ada. Tidak ada yang bawa siwak. Lupa. Alhamdulillah lupa. Berarti dia punya tapi tidak dia bawa. Tidak punya. Apalagi dia bertanya, yang mana itu siwak itu? Ya. Dan sampai pulang dia potong akar pohon mangga, dia kikis-kikis jadi siwak. Tidak bisa. Itu khusus. Tidak ada di Indonesia siwak. Ya. Hatta walaupun ditanam nggak akan tumbuh. Kenapa? Bukan iklimnya untuk tumbuh di sini. Itu ma'asyiral ikhwah dikirim dari Saudi Arabia dan digunakan untuk itu. Ya, ini akar khusus dia itu lembut, akar khusus yang lembut dan ada caranya untuk melembutkannya. Ya. Kalau orang yang gunakan akar selain akar pohon ud itu, maka itu tidak akan bisa sehingga mulutnya akan berdarah. Tsaniyan, yang kedua dari sunnah wudu yaitu apa? Ghaslul kafaini thalathan fi awalil wudu qabla ghaslil wajhi. Ada syariat mencuci tangan sampai pergelangan tangan kan ketika berwudu kan? Bagaimana tutorial berwudu? Bismillah. Atau boleh menambah Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu apa? Mencuci apa? Telapak tangan kan? Termasuk telapak tangan bagian sini dan sebelah sini sampai pergelangan tangan ini. Ini ma'asyiral ikhwah. Ini dicuci dengan yang kanan 3 kali, dicuci yang kiri 3 kali. Ini apa fungsinya ini? Ini fungsinya kata Syekh karena telapak tangan inilah yang mengantarkan untuk apa? Untuk seorang itu membersihkan semua. Kalau telapak tangannya kotor, maka dia akan memasukkan ke mulutnya kotor, mencuci wajah kotor, kemudian apa? Dia cuci tangannya kotor, kemudian dia usap kepalanya kotor. Makanya hikmahnya apa? Seorang mencuci dulu, dan ini hukumnya sunnah nih. Kalau orang baca bismillah langsung kumur-kumur tidak masalah. Jangan sampai nanti saling sesat menyesat, nah, salah wudu'mu itu. Ya, sesat golongan yang seperti ini. Nah, ini hati-hati. Apalagi telah menyebutkan vonis ahlul bid'ah misalnya. Orang kalau divonis ahlul bid'ah itu artinya apa? Artinya dia berada dalam kesesatan. Bid'ah itu kan sesat. Orang sesat tempatnya di mana? Di neraka. Berarti kita vonis orang dalam neraka. Hati-hati ma'asyiral ikhwah azakumullah. Jadi hukumnya sunnah ya sebagaimana yang disepakati oleh para ulama. Li wurudil ahadits bihi. Kenapa? Karena memang telah datang hadis yang menyebutkan bahwa itu bukan wajib tapi apa? Sunnah. Wa li annal yadain alatu naqlil ma' ila al-a'dha. Kenapa? Karena memang kedua telapak tangan itu adalah sarana yang akan mengantarkan dan memindahkan air kepada anggota badan yang lainnya. Wa fi ghuslihima ihtiyatun li jami'il wudu. Dan seorang yang mencuci kedua telapak tangannya sebelum dia mencuci semua anggota wudunya itu adalah bentuk ihtiyat, bentuk kehati-hatian saat dia mencuci seluruh anggota wudu. Jadi itu hati-hatinya ya kita cuci dulu tangan kita jamaah karena kita nggak tahu tangan kita bermalam di mana. Ya kan? Apalagi saat kita berwudu, ya, bangun tidur malam. Kita nggak tahu tangan kita berada di mana. Ada yang sadar tangannya berada di mana saat malam. Ya? Kadang ada yang masuk di bagian celananya. Ya, baik masuk di bagian celananya sendiri. Kalau anak pesantren yang tidurnya rame-rame kayak ikan asin, masuk di celana temannya, tangannya. Nah, itu kita dapati. Ada yang pernah waktu kecil-kecil ikut pesantren kilat, ya, nginap di sekolah 3 malam. Ya, kumpul semua anak-anak situ kayak ikan asin tidurnya itu. Itu akan kita dapati pemandangan yang enggak akan kita dapati di rumah kita, masyaallah. Semua orang kumpul, ada yang ngoroknya seperti harimau, ada yang ngoroknya seperti serigala, ada yang ngoroknya seperti ayam. Semua ada segala jenis manusia di situ. Ya, dan kita dapati masyaallah ikhwah, orang yang tangannya masuk di celananya bagian depan, ada yang masuk di bagian belakang, ada yang masuk di celana temannya. Ya, nggak tahu orang tangannya di mana bermalam. Makanya ketika ada orang yang berwudu, Nabi mengatakan janganlah seorang masukkan tangannya ke dalam bejana langsung mencelup mengambil gayung.
ya, kecuali dia mencuci kedua tangannya dulu. Kenapa? Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Kalian enggak ada yang tahu di mana tangan kalian bermalam. Ya, makanya ada orang yang sombong saat itu, sombong jamaah. Dia bilang sama Nabi, Rasulullah, aku tahu tangan aku bermalam di mana. Sombong. Maka ma'asyarul ikhwah, Allah takdirkan orang ini ya ditidurkan di sebuah tidur, dia tidur ya, disaksikan oleh manusia banyak. Ternyata orang ini memasukkan tangannya ke duburnya. Saking sombongnya Allah turunkan azab ya. Allah turunkan azab, betul-betul momennya pas, manusia lagi kumpul dan orang yang sombong ini seakan-akan dia sok dan menentang Nabi, mengatakan aku tahu tangan aku di mana. Maka ketika itu manusia melihat dia memasukkan tangannya ke dubur, dan pada saat itu ma'asyarul ikhwah, tangannya masuk ke dubur sampai bukan hanya masuk ke celana, masuk ke lubang duburnya ya. Sampai apa? Sampai batasan siku. Ini riwayat sahih, bentuk adab dari Allah. Kenapa? Menentang dari perintah Nabi SAW. Jadi hati-hati. Kita nggak tahu penyakit apa yang ada di bagian dalam celana kita sehingga apa? Sehingga itu akan mengantarkan penyakit untuk kita sendiri. Nah, ini yang kedua. Jadi hukumnya sunnah ya. Hukumnya sunnah. Yang ketiga dari sunnah wudu, bada'atu bil madmadah wal istinsyaq qabla ghuslil wajhi, yaitu memulai dengan kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung saat mencuci wajah. Ini sebagian qaul ya. Saya enggak katakan ini pendapat yang mu'tamad, pendapat yang disepakati. Tapi para ulama sebagiannya menggolongkan kumur-kumur itu hukumnya sunnah. Demikian pula memasukkan air ke hidung hukumnya sunnah. Ya, walaupun pendapat yang rajih ma'asyarul ikhwah, berkumur-kumur itu termasuk dari fardu wudu, wajib wudu. Kenapa? Ada alasannya? Karena kumur-kumur itu memasukkan ke hidung termasuk mencuci wajah kan? Maka para ulama mengatakan wajib, walaupun ada ulama yang berpendapat bahwa hukumnya sunnah. Jadi suatu saat kalau kita dapati ada orang yang hanya mencuci wajah, enggak kumur-kumur, enggak masukkan air ke hidung, maka jangan berdebat masalah hukum sama dia. Bisa jadi dia berpendapat itu sunnah, jangan saling menyesatkan. Tapi pendapat yang benarnya ma'asyarul ikhwah, pendapat mayoritas ulama bahwa kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu hukumnya wajib. Tapi kalau ada suatu saat orang yang berpendapat itu sunnah, silahkan Anda beramal itu sunnah. Kenapa? Karena dalam Quran Allah hanya mengatakan apa? Faghsilu wujuhakum, cuci wajah kalian. Zahirnya wajah kan ini. Tidak ada wajah sampai dalam-dalam. Paham? Ini ma'asyarul ikhwah azakumullah. Jelas ya? Ini sekali lagi saya tekankan pendapat yang paling benarnya bahwa wajah itu termasuk di dalamnya apa? Kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Jelas? Jelas ini? Ya baik. Allahu a'lam bissawab. Liwurudil bada'atu bihima fil ahadits. Kenapa? Ya, karena memang warid bahwa Rasulullah SAW memulai dengan wudu. Ketika berwudu beliau memulai dengan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Wa yubalighu fihi ma in kana ghairu shaim, dan bersungguh-sungguh ketika beristinsyak kecuali saat berpuasa. Wa ma'na al-mubalaghah fil madmadah, dan makna bersungguh-sungguh saat berwudu idaratul ma' fi jami'i fami, dia betul-betul masukkan dan memutar-mutarkan air, mengobok-obok air saat masukkan air ke mulut. Wa fil istinsyak, dan saat beristinsak jadbul ma' ila aqsa anfihi, yaitu menarik air sampai mendekati hidung. Terasa itu sakit jamaah di sini. Ya, terasa sakit itu baru benar. Rabi'an, yang keempat dari sunnah wudu yaitu apa? Wa min sunanil wudu takhlilul lihyah al-kathifah bil ma'i hatta yablughu dakhilaha, yaitu menyelat-nyelati jenggot panjang seperti Bapak. Jenggot panjang sampai di dada, diselat-selati jenggotnya, dimasukkan jari-jarinya di jenggot-jenggotnya itu, sehingga apa? Itu hukumnya sunnah ma'asyarul ikhwah bagi orang yang jenggotnya tebal. Kalau jenggot 1 batang 2 batang dosa sok-sok menyelat-nyelai, jangan. Ya. Itu lucu, orang akan ketawa lihat kita. Ya. Apa yang dia sela-selai itu jenggotnya tidak ada. Kalau seperti saya jenggotnya sedikit, tidak perlu sela-selai. Kenapa? Cuci wajah saja itu sudah basah semua. Oke, saya sela-selai orang akan ketawa nanti. Ya. Tapi kalau jenggotnya seperti jenggot Nabi, bagaimana jenggot Nabi? Kanat lihyatuhu tamla sadrah. Kata sahabat, jenggot Nabi itu memenuhi dada, dadanya penuh dengan jenggot. Ya. Itu menunjukkan Nabi itu berjenggot jamaah. Yang bilang orang yang berjenggot itu mirip kambing ya. Kalau misalnya orang yang berjenggot mirip kambing, berarti Nabi bosnya kambing, karena Nabi lebih panjang daripada kita. Tapi na'udzubillah, bentuk kekufuran, pengingkaran seorang kepada sunnah Nabi SAW. Kalau Anda berpendapat jenggot itu tidak wajib, Anda cukur, silahkan. Itu urusan Anda di hadapan Allah. Tetapi jangan mencela orang yang berjenggot. Kenapa? Karena Nabi perintahkan orang untuk memanjangkan jenggotnya. Kata Nabi apa? A'ful liha wa qassus syarib.
biarkan jenggot kalian tumbuh, ya, cukurlah kumis kalian. Apalagi ma'asyiral ikhwah azakumullah, orang mengatakan bahwa orang yang berjenggot itu adalah ciri-ciri teroris. Na'udzubillah. Ya, berarti para sahabat Nabi dari zaman dulu, Nabi Musa, Nabi Harun itu berjenggot. Ya. Makanya ketika Nabi Musa melihat kaumnya, ya, menyembah berhala, maka dia marah kepada Nabi Harun. Wahai Harun, kenapa kau biarkan orang-orang yang telah aku dakwakan untuk menyembah Allah, kemudian mereka kembali untuk apa? Untuk menyembah berhala. Ditarik jenggot Nabi Harun oleh Nabi Musa alaihi salam. Menunjukkan apa? Nabi Harun berjenggot. Siapa duluan? Nabi Harun atau Nabi Musa? Nabi Harun atau Nabi Muhammad? Nabi Harun, Nabi Musa itu dahulu, lebih dahulu. Nabi Muhammad itu belakangan. Menunjukkan apa? Syariat jenggot itu bukan hanya pada Nabi Muhammad, tapi nabi-nabi sebelum itu mereka berjenggot. Oleh karena itu, apa alasan Anda untuk mencaci maki jenggot? Ya, kalau memang Anda tidak setuju, silahkan. Itu urusan Anda, tanggung jawab di hadapan Allah. Bagaimana Anda menjawab di hadapan Allah nanti? Padahal Nabi merintahkan untuk membiarkan dan tidak mencukurnya. Ya, maka jangan mencela sunnah Nabi, jangan sampai turun azab sebagaimana orang-orang yang mencela sunnah Nabi SAW. Ma'asyiral ikhwah a'azzakumullah. Jadi hati-hati dalam berucap. Kemudian Syekh menyebutkan di sini, ya, wa tahlilu asabi'al yadain war rijlain. Demikian pula seorang itu menyela-nyelai jarinya. Ini ada jari-jari nih jemaah di sela-sela ini. Demikian pula bagian kaki itu juga sama. Jari-jari kaki di sela-sela itu bagian dari sunnah. Yang kelima yaitu at-tayamun. At-tayamun itu dia mendahulukan yang kanan-kanan. Itu bahasa Arabnya at-tayamun. Sekarang saya tanya, orang berwudu apa hukumnya orang berwudu? Dia nggak mau yang kanan, dia kiri duluan. Apa hukumnya? Hah? Berdosa tidak? Berdosa lah. Kenapa berdosa, Pak? Tidak sesuai tuntunan. Sekarang perhatikan, yang kanan-kanan itu wajib atau sunnah? Ada disebut di wajib-wajib wudu? Ada wajib-wajib wudu disebut yang kanan? Sampai kiamat nggak akan ada. Semua mazhab nggak ada yang sebutkan seperti itu, bahwa mendahulukan yang kanan itu hukum wajib. Tidak. Dan Syekh telah memberikan kata kunci. Selain yang 6 dari fardu wudu, maka hukumnya sunnah. Berarti jamaah sekalian, sunnah itu apa definisinya? Ma yuthabu fa'iluh wa lam yu'aqab tarikuh. Orang yang melakukan berpahala, meninggalkan ora opo-opo. Tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Artinya kalau ada suatu saat nanti orang yang dia sengaja, saya nggak mau yang kanan, saya mau yang kiri. Apakah sengaja ataukah lupa, maka itu tidak masalah. Tapi jika dia mendahulukan yang kanan, maka itu lebih afdal. Paham ini? Ini sunnah yang kelima, yaitu mendahulukan yang kanan-kanan. Kenapa? Karena sebutkan dalam hadis Nabi SAW, kana yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Dalam hadis Aisyah riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, atau kata Aisyah, adalah Nabi itu dalam kehidupan keseharian beliau, Nabi suka mendahulukan yang kanan-kanan. Dalam bersisir, Nabi bersisir rambutnya ke arah kanan. Jangan sisir ke arah belakang, apalagi ke arah kiri. Sisir ke arah kanan, Pak. Ya, tapi kalau jenggot jangan disisir ke kanan. Ya, memang jenggot disisir ke kanan, fitrahnya ke bawah. Paham belum? Jenggot dibiarkan saja ke bawah, jangan diarahkan ke kanan. Sampai dikasih pengeras rambut ke arah kanan jenggot. Kenapa di arah kanan jenggotnya? Iya, sunnahnya kan yang kanan-kanan. Ini keliru. Saat bersisir rambut, Nabi mendahulukan menyisir ke kanan-kanan. Kemudian saat berwudu, saat mandi, Nabi menyiram yang kanan dulu. Demikian pula saat berwudu, beliau lebih senang untuk mendahulukan yang kanan. Demikian pula ma'asyiral ikhwah saat tana'ul, saat pakai sendal. Jadi jangan lihat nanti, ini ada orang yang sering ngaji pakai sendalnya masih kaki kiri. Ini berarti nggak benar ngajinya. Ini keliru ma'asyiral ikhwah. Hukumnya sunnah saja. Jangan sampai Anda menganggap ini berarti bukan ahlu sunnah ini karena mendahulukan pakai sendal yang kiri. Hukumnya sunnah. Itu bukan menjadi penetapan dia sunnah atau bid'ah. Tidak. Dia yang terlalu ekstrem dalam agama. Jangan terlalu berlebihan dalam beragama. Apa yang menjadi sunnah biarkan saja. Kalau orang mau melakukan berarti dia mendapat pahala yang terbaik. Kalau tidak lakukan itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya sunnah jemaah. Hukumnya sunnah. Kalau mengusap kepala, yang mana dahulukan, kanan atau kiri? Tidak ada mengusap kepala itu kan nggak dahulukan yang kanan dulu baru yang kiri. Nggak, kan dia satu paket satu kali langsung. Jangan dahulukan yang kanan duluan ini. Kepala kanan dulu. Ada ajaran baru nanti, kanan dulu baru akan lucu nanti. Itu berbahaya nanti. Tumbuh lagi syariat baru nanti orang akan heran. Ada lagi yang seperti ini.
Sama juga nanti berkumur-kumur, kumur-kumur untuk yang kanan dulu, nanti kumur-kumur yang kiri dulu. Nah, ini pada anggota tubuh yang berpasangan saja. Kalau hidung berpasangan tidak hidung? Hah? Hidung satu atau berpasangan? Satu saja hidung. Jangan dimasukkan air di lubang yang kanan, kemudian dimasukkan ke lubang yang kiri. Nah, ini was-was dari syaitan. Baik, yang terakhir, yang keenam. Yang keenam, atau Syekh menyebutkan, kata beliau di sini at-tayamun, yang kelima dulu, kata beliau mendahulukan yang kanan, wa huwal badul yumna bil yadain war rijlain qabla al-yusra, yaitu dia mendahulukan mencuci tangan kanan kemudian tangan kiri, demikian pula kaki kanan setelah itu kaki kiri. Yang keenam, sadisan az-ziyadatu 'ala al-ghaslati al-wahidah ila thalathati ghasalatin fi ghasl al-wajhi wal yadain war rijlain, yaitu seorang menambah dengan cucian lebih dari satu. Ada beberapa anggota wudu itu kan dicuci 3 kali kan? Itu yang wajib satu saja jamaah. Adapun cucian kedua dan ketiga itu Pak, itu hukumnya adalah sunnah. Jadi suatu saat kalau ada antrian, misalnya di masjid ini ada tabligh akbar, ramai orang datang, airnya sedikit, sholat sudah mau dimulai, maka Anda jangan berwudu 3 kali, satu kali saja. Kenapa? Jangan sampai Anda menyebabkan orang lain terlambat gara-gara apa? Gara-gara menunggu Anda berwudu. Karena yang wajib 1 kali saja. Dan merupakan fikih dari seorang, pemahaman yang benar, yaitu tatkala mereka bisa menempatkan suatu bertempatnya. Oh, ramai, antrian panjang. Jangan sampai gara-gara kita mau menyempurnakan wudu dengan sesempurna mungkin, akhirnya apa? Akhirnya kita menjadikan orang terlambat sholat gara-gara kita. Ini jangan. Jadi cukup yang wajib saja. Kalau memang keadaannya tidak memungkinkan. Tapi kalau memang tidak ada antrian yang panjang, maka ketika kita sempurnakan lebih baik. Ya, jadi jelas yang wajib 1 kali, menambah 2 dan 3 itu hukumnya sunnah. Saat mencuci wajah, yang 3 kali ya. Saat mencuci wajah, demikian pula saat mencuci tangan, saat mencuci kaki. Hadza syurutul wudu wa furuduhu wa sunanuh. Kata Syekh di akhir bab ini, inilah syarat-syarat wudu, wajib-wajib wudu dan sunnah-sunnah wudu. Yajduru bika an tata'allamaha wa tahrasa ala tatbiqiha fi kulli wudu'in. Kata beliau, sepatutnya engkau untuk mempelajarinya dan sepatutnya juga engkau untuk bersemangat mempraktekkannya saat setiap kali engkau berwudu. Liyakuna wudu'uka mustakmilan, agar wudu'mu itu sempurna li sifatil masyru'ah, dari tata cara yang telah disyariatkan, wa tahuza 'ala thawab, dan agar engkau meraih pahala yang sempurna di sisi Allah. Nas'allaha lana wa lakal mazid min al-'ilmi an-nafi' wal 'amal salih. Kita mohon kepada Allah tambahan dari ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Ini ma'asyiral ikhwah a'azakumullah, ya. Ada tambahan dari sunnah wudu yang beliau enggak sebutkan, yaitu apa? Salat sunnah wudu. Yang beliau sebutkan 6 kan? Saya tambah 3 lagi. Yang pertama, salat sunnah setelah berwudu. Yang kedua, berdoa setelah berwudu. Beliau enggak sebutkan? Ya kan? Berdoa setelah berwudu. Itu hukumnya sunnah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau dia menambah, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Hukumnya sunnah. Yang ketiga, dari tambahan yang kita tambahkan, yaitu dia menggosok-gosok. Kan berwudu itu hanya mencuci kan? Tapi ada sunnahnya untuk menggosok-gosok. Apa tuh? 1 kali dia cuci, dia gosok-gosok. Betul digosok. Itu hukumnya sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pembahasan berikutnya kita masuk dalam pembahasan kaifiyat tata cara berwudu. Itu kan tadi masih wajib-wajib, sunnah-sunnah dan syarat-syarat wudu. Adapun insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk kaifiyat tata cara wudu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari berkumur-kumur sampai ya mencuci kaki. Hadza huwa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, para jemaah yang bertanya, fadhal silakan. Oh, masuk waktu. 1 pertanyaan silakan. Terkait masalah sunnah wudu. Ada sunnah yang bisa ditinggalkan masalah tadi. Mendahulukan kanan kiri ya, boleh. Jadi boleh nanti. Terus itu apakah bisa ditinggalkan? Yang saya mau tanyakan, sunnah yang boleh tidak dilakukan. Semua sunnah boleh tidak dilakukan. Semua sunnah boleh untuk tidak dilakukan. Hanya saja dilakukan kita dapat pahala. Kita tinggalkan kita nggak dapat dosa. Semua sunnah Pak. Salat sunnah saya nggak mau, silakan. Ya.
Iya, bagi ulama yang berpendapat memasukkan air ke hidung dan berkumur-kumur itu sunnah, mereka nggak lakukan, silahkan. Tapi kan yang benarnya wajib. Sebagaimana yang telah jelaskan oleh para ulama, jumhur ulama berpendapat wajib. Kalau ada yang tanya nih ya, kenapa wajib? Siapa bisa jawab? Kenapa? Allah kan perintahkan faghsilu wujuhakum, cuci wajah. Siapa suruh kumur-kumur? Siapa suruh masukkan air ke hidung? Apa kita jawab? Apa? Hah? Apa kita jawab? Kalau ada orang yang bilang, saya nggak mau kumur-kumur, saya nggak mau masuk air ke hidung. Allah perintahkan mencuci wajah, nggak ada yang perintahkan kumur-kumur, nggak ada yang perintahkan masuk ke hidung. Jawabannya apa? Tamatmudah wal istinsyaq minal wajhi. Kumur-kumur masukkan ke hidung itu termasuk dari wajah. Belum lagi saat kaifiat dilakukan Nabi nggak pernah meninggalkan berkumur, nggak pernah Nabi berwudu langsung cuci muka, enggak. Yang ada kumur-kumur dulu, masukkan ke hidung, istinthar, mengeluarkan air dari hidung. Paham kan? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau ulama yang berpendapat tadi beristinsyak dan kumur-kumur itu hukumnya sunnah, ya memang ijtihad dia itu sunnah, ya silahkan, berarti dia nggak berdosa. Kenapa? Dia berpendapat itu sunnah. Ya, Allahu a'lam. Baik, sudah masuk waktu Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.